kok kayaknya terlalu nggak sehat gitu bisnis di dunia beauty pageant. Menurut aku Indonesian fashion is one of yang di look up sama negara-negara lain. Founders Theory. Hi folks, hari ini kita kedatangan sosok yang kemarin berkontribusi utama membuat Indonesia menang lawan sedunia punya evening gown di Miss International. Albert Yanuar. Keplos dulu. Seru nih. Jadi kita menang Best Evening Gown. Yes. Sesuatu yang terakhir dicapai mungkin 6 tahun lalu ya. Yeah. Sama Kak Igun. Tapi setelah 6 tahun Indonesia belum lagi menang di Best Evening Gown. Kali ini di debut internasional pertama Albert Yanuar, dia langsung nyabet juara satunya sedunia. 70 negara berarti? Ya, total 70 negara. Jadi kita ngalahin semua negara di dunia. Nggak ada gaun yang dianggap sama juri di situ evening gown grand final Miss Internasional lebih bagus dari gaun orang Indonesia. Ya, betul. Itu membanggakan banget loh. Maksudnya Indonesia ternyata keindahan estetika gaunnya itu nggak cuman terbaik di Indonesia, tapi kita bisa bawa itu ke dunia. Albert Yanuar 2003 ambil pendidikan formal fashion design di Esmod ya. Ya, betul. Lalu lulus sebagai fashion designer terbaik di Esmod. Ini prestasinya sangat banyak. Jadi finalis lomba perancang mode 2009 di Femina Group. Ya. Dan yang menarik 2011 ya. 2011 dapat beasiswa karena menang LPM Entrepreneur Award dan dapat beasiswa ke Milan ambil fashion business. Yes. Lulusan Milan nih. Milan itu di Italia. Oh iya. Oke. Maklum belum pernah soalnya. Oke. Jadi Milan itu bukan AC Milan nih, ini bukan grup bola. Milan itu salah satu negara yang mungkin fashionnya itu yang salah satu yang terbaik lah ya. Betul. Jadi dapat beasiswa. Beasiswa itu artinya 100% gratis. 100% dari living cost di sana sama tempat tinggal semua di cover sama LPM sama Marangoni. Jadi Albert Yanuar itu punya ciri khas yang di mana-mana selalu orang tahu ini pasti Albert Yanuar adalah transformational dress. Jadi kalau kemarin lihat ya, ada dressnya Farhana ya. Betul. Dressnya Farhana dari Putri Indonesia yang jadi dapat Best Evening Gown di Miss International 2023 kemarin. Gaunnya itu yang konsepnya burung merak, yang dia lagi jalan set bisa berubah. Bagi jalan set bisa berubah. Bagi jalan set bisa berubah. Pokoknya ada 4 bentuk ya. Ada harusnya ada 4 look. Cuman karena kemarin keterbatasan lebar panggungnya, jadi memang nggak bisa fully transform. Tapi untungnya kemarin sehari sebelumnya itu ada penjurian gaunnya tersendiri. Jadi ya mungkin Farhana bisa mentranslate dan mempresentasikannya dengan baik. Makanya juri-juri bisa yakin bahwa itu best evening gown. Nice. Nextnya Farhana harus kita wawancara juga, tapi karena menangnya Best Evening Gown, selain karisma Farhana dan kecerdasan Farhana, pasti juga aku mau tahu dari sisi bisnisnya. Karena ini Founders Theory. Founders Theory adalah segmen podcast bisnis untuk kelas A yang paling banyak ditonton di Finfolk. Jadi kita dari Folk Group ada foundernya ada Pak Bong Chandra, ada Mandy, ada Kalin. Jadi kita konsepnya ingin membedah secara sederhana dan santai. Apa sih sebenarnya yang dialami sebenar-benarnya oleh seorang founders di luar yang buku teori ajarin? Karena aku sangat yakin buku teori itu bagus sekali. Tapi pada dasarnya di kenyataannya itu tidak sesederhana itu. Contoh sederhana nih. Best Evening Gown. But aku ini orang yang sangat gatel baca komentar netizen. Aku tahu bisnis di dunia fashion design sudah cukup stressful. Apalagi masuk ke dunia yang banyak beauty pageantnya. Waduh. Jadi nih aku buka dari diriku deh. Aku ada satu video viral di salah satu podcast bisnis tertentu. Viewernya 1,3 juta. Komennya ada 1.100 sampai 1.200 komen. Setiap komen aku baca, aku like, aku bales. Semua komennya.
sendiri. Oke. Jadi aku baca setiap komen, aku yakin belum pernah ada dah narasumber atau pembicara yang viewersnya 1,3 juta benar-benar baca satu persatu komen. Komennya goblok gitu. Aku share ilmu Iya. ilmu marketing ya 1 jam gratis. Komen Dikatain. itu sesimpel goblok. Iya. Aku sampai pas aku klik mukanya, aku liatin muka orangnya kan ya. Kok gitu banget bang gitu. Ya apa salah hamba bang? Kalau aku sih personally kayak ngebacain komen itu ya sekelebatnya pas lagi emang muncul di wallnya aku gitu kan. Tapi kalau yang misalnya anggapannya negatif atau apa, aku berusaha untuk kayak nggak terlalu fokus on the negative side. Tapi yang penting aku berasa aku udah melakukan yang terbaik. Masa nggak ke-impact apapun ke mental ya contoh deh, nggak usah jauh-jauh. Aku sampai gemes banget karena kemarin lihat. Menurut aku ya, harusnya ketika kita best evening gown gitu kan, harusnya kan konsepnya kita pasti bangga dong. Komen netizen yang aku harapkan adalah congrats, huge congrats, applause, the best, gini. Aku lihat komennya kan, oh ekstrim, semua halnya itu sampai, wah ini sih kalau aku cuma mau bilang ini mendingan ya fashion desainernya, pemenangnya, Farhana nggak usah baca deh. Iya. Ini kalau dibaca nih nyakitin hati. Iya. Menurut aku kok apalagi kalau kalah Iya. Sebelum diumumin sempat waktu lagi sebelum diumumin best gown kan aku berasa kayak aduh ini kenapa nggak kepilih jadi 15 besar gitu kan atau apa. Aku sempat kayak nyalahin apa gaunnya yang salah, apa warnanya yang aku kasih terlalu tua atau gimana gitu. Karena sebelum diumumin best evening gown itu pun aku udah baca tuh di IG. Komentar. Netizen ada, komennya apa ada satu yang bilang kayak gaunnya bikin kelihatan dekil atau apa gitu. Nah itu kan berarti mereka mulai put blames on everything gitu. Padahal aku tahu banget Farhana juga udah kerja keras banget untuk bisa tampilin yang terbaik buat Indonesia. Dan seluruh timnya termasuk dari aku yang sebagai dressmakernya itu ya aku bener-bener put my heart and soul. Dan faktanya best evening gown. Yes, seperti Maksudnya itu. Maksudnya itu kalau cuma ngejelasin tanpa fakta. Tapi setelah best evening gown pun ternyata gak menyelesaikan masalah. Betul. Jadi tidak ada yang menyelesaikan masalah. Kalau menang pun, ini bayar nih sekian miliar. Kalau kalah, gimana sih kok kalah? Wah ini menurut aku ya mental pressure-nya tuh, aduh berat banget ya di sini. Tapi ternyata itu dialami sama semua public figure. Aku gak perlu masuk beauty pageant pas ngeliat cuman sharing ilmu marketing gratis. Kan sederhana nih. Kalau misalkan dilihat, oh gak cocok ilmu. Ya udah kan, ngapain harus komen goblok gitu. Kok gitu sih? Aneh ya. Cuman komen yang lebih ekstrim banyak. Cuman akhirnya gara-gara aku memberanikan diri baca lagi terus lama-lama kayaknya oh ya ini sebenarnya mereka tuh mungkin ngomong itu buat diri mereka sendiri juga. Karena mereka ngerasa mungkin kenapa hidup sepahit ini. Dan jadi mereka keluarnya pahit terus. Jadi di situ aku pikir oh ya udahlah itu masing-masing orang. Jadi kalau aku hanya baca komen dan like komen kalau aku mentalnya kuat. Tapi positifnya yang aku unpredictable ngelihat di situ juga muncul loyalis. Iya betul. Loyalis yang ngebantu kita. Betul. Jadi komennya di bawah yang komen negatif itu komennya lebih ekstrim lagi. 100 kali lebih ekstrim dari yang bisa aku jawab. Jadi aku pikir, wah kok aku gak tahu ternyata aku punya loyalis sekarang. Wah jadi di situ aku pikir, oh memang kita tuh kalau founders, kalau maju itu seperti buah duren ya. Kalau disukain banget. Enggak, dibenci banget gitu. Kalau berkarakter. Tapi aku penasaran. Aku tahu banget Albert itu, aku nonton sendiri langsung soalnya. Jakarta Fashion Week yang terakhir 2023. Di situ aku lihat panitia dan banyak yang muji ini adalah best performance. Ya oke lah, kita gak membandingkan yang lain jelek, gak begitu. Tapi konsepnya kita harus akui Albert put effort, so much effort ke situ. Aku lihat karena itu transformational dress. Jadi orang jalan, gaunnya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ada lagi yang di Fashion Food Festival JF3 kemarin aku lihat kainnya di tengah doang, orang jalan di kainnya kainnya langsung jadi baju. Betul. Aku bilang, ini konsep-konsep kayak begini, ini tuh effort. Dan aku tanya, Bet, bikin berapa minggu? Berapa lama waktunya, berapa bulan? Berapa lama, Bet? Jadi kalau untuk yang JFW ini aku di approach sama JFW itu dalam waktu sebulan aku bisa create kayak gitu. Itu juga under help of my team sama
ya my father yang bikin origaminya semua, sama pengrajin-pengrajin di Bandung yang punya tangan-tangan ahli tuh yang bisa ngelipit-lipit sampai segitu bagusnya gitu. 1 bulan. 1 bulan. Dan Bikin dressnya berapa lama? eh aku jahitnya seminggu sebelum show-nya sih. Karena show. Karena ini lagi wedding season. Jadi kalau di dunia pergaunan itu di bulan September sampai Desember itu bulan kawinan. Iya, jadi ini deadline aku sebenarnya numpuk banget sampai Desember, tapi karena aku tahu pentingnya branding dan aku harus jaga eksistensi. Thank you. Makanya Sudah aku hadir juga di sini. Iya, aku ambil event itu gitu. Ya. Dan untuk kenapa sih ada transformasi di koleksi aku? Karena aku pengen membedakan apa sih yang menjadi keunggulan dari ide kreatif aku dengan desainer-desainer lain gitu. Dan dengan adanya transformasi ini, aku juga pengen mengarahkan brand aku lebih ke wearable art. Jadi bukan cuma as a fashion designer. Wearable art. Yes. Seni yang bisa dipakai. Betul. Okay. Jadi aku juga pengen mengedukasi customer aku bahwa ini segala kerjaan yang kita buat ini tuh adalah seni gitu, sebuah karya seni, bukan cuma sekedar baju yang dipakai besok udahan ini gitu. Jadi aku pengen create bahwa dengan customer ini memakai baju aku tuh ada sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Really nice. Dan di bayangan aku ini mungkin adalah podcast atau interview pertama setelah menang debut internasional kemarin ya. Ya, dan sebelumnya aku belum pernah podcast juga sih. This is the first time. Thank you udah ngundang saya di sini, Vin. Karena Albert ini orangnya super introvert sekali. Iya. Super introvert sekali. Yes. Jadi yang menarik adalah debut kemarin di Miss Internasional itu adalah pertama kali Albert Yanuar bikin baju untuk kontestasi internasional. Betul. Dan langsung Indonesia juara 1 sedunia. Bert, itu menurutku ya, itu prestasi yang di usia Albert itu seharusnya tidak muncul. Karena itu sesuatu yang mungkin pemikir-pemikir muda yang kreatif, yang umurnya masih ya nggak seumur kita lah. Oke, tua banget. Tapi maksudnya Albert umur 38 kan? Iya, aku umur 38. 38 itu tidak diharapkan kreativitas. Tapi ternyata Albert membuktikan bahwa usia itu bukan batasan. Betul. Yang muda, yang kreatif wajib. Betul. Tapi yang udah berusia pun, karena di dunia fashion design pasti 38 tuh dianggap cukup berusia. Iya, udah senior lah ya. Tapi ya apalagi memulai bisnisnya dari 2005. Brand pertamanya Albert Yanuar 2005. Berarti sekarang ini sudah 18 tahun di industri fashion ini. Betul. Fashion design. Jadi tadi aku tangkap tentang transformational dress itu adalah ciri khas pembeda Albert. Wearable art. Pertanyaan aku adalah, itu konsep yang memang hanya Albert yang jalanin? Atau itu sebenarnya konsep yang udah dari dulu ada? Kan aku bukan orang industri fashion design. Oke, jadi aku kan berkembang nonton fashion TV gitu, dan aku look up to desainer luar namanya Issey Miyake. Miyake. Yes, dia tuh memang sering melakukan atraksi di panggungnya, termasuk kayak ada transformasi, ada something yang special lah di setiap show-nya. Nah, cuman memang kalau dia itu lebih ke casual gitu, dan sedangkan di industri yang evening dress dan party dress tuh belum ada yang lakukan transformasi seperti yang aku lakukan gitu. Sorry, Bert, casual itu maksudnya baju yang casual lebih ready to wear, lebih yang buat daily. Tapi gitu. Dia transformational. Ada yang beberapa bisa ditransform, misalnya dari dari tas jadi tank top gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Nah, cuman yang bikin transformasi di evening dress dari rok jadi jaket jadi itu belum ada, makanya di dunia atau di Indonesia. Ini sepengetahuan Albert saja. Sepengetahuan aku ada. Tapi kan Albert yang sepengetahuan aku sih nggak ada di dunia. Jadi waktu aku awal mulai ya, waktu aku benar-benar nge-transform itu 2005-an itu ya. Iya, 2009 sorry, di lomba LPM itu. Itu baru ngebuat yang jadi 2005 ngemulai brandnya, tapi kemudian mencari diferensiasi apa nih yang membuat Albert Yanuar punya brand fashion designer ini berbeda. Jadi ngambil yang transformational dress, tapi untuk dress yang lebih apa disebutnya jenisnya? Aku bilangnya luxury with a twist.
gitu. Luxury with a twist. Kalau Kayak kategori bajunya kita sebutnya apa? Dress biasa ya? Dress, cocktail dress, party dress, even couture dress tuh bisa jadi Karena apa? aku ikut seminar, Ya, begini bajunya. oke. Ke acara komunitas sosial apa, begini bajunya. Ah, Kondangan, begini bajunya. casual ya. Ya, jadi ya Smart ini adalah casual. ini Yeah, namanya smart casual. Smart casual. Oke, menarik. Oke. Jadi yang asik adalah Hmm. salah satu teori yang tanpa sadar Albert sedang paparkan ke penonton Hmm. adalah selalu cari pembeda. Yes. Karena kalau nggak punya pembeda akan sangat sulit Yes. untuk stand out. Betul. Tapi pertanyaanku, Hmm. oke, transformational dress konsep yang menarik. Hmm. Kenapa tidak ada fashion designer yang fokus ke situ? Apakah karena memang diferensiasi itu sangat banyak? Hmm. Jadi itu hanya salah satunya, atau industri ini udah cukup jenuh untuk ngelakuin suatu perubahan karena terus-menerus digempur sama perang kreativitas yang akhirnya udah jenuh. Oh, sebenarnya sih itu dari masing-masing desainernya juga. Kalau aku kan emang core value-nya dari awal aku ikut lomba perancang mode dulu, itu juri-jurinya sudah menilai aku bahwa dengan transformasi kamu ini kamu bisa jadi something gitu. Dan makanya aku tetap konsisten untuk create something new about the transformation. Dan ya turns out-nya itu menjadi signature-nya aku juga gitu di industri fashion. Dan bahkan beberapa tuh aku lihat banyak dicontoh oleh beberapa desainer lain juga yang Di Indonesia atau luar negeri? di luar juga ada gitu. Luar negeri sekarang Iya. nyontoh kita ya. Iya, tapi ya karena yang original itu memang selalu ya tahu detail caranya segala, that's why makanya mungkin nggak sebagus dan sesempurna yang aku Aku tampilkan bangga. gitu. Jadi di mana-mana biasanya kita ATM dari luar. Ber. Betul. Ya walaupun masih bisa dibilang kita pun ATM yang Albert tadi yang Issey Miyake itu kan. Yes. Tapi ATM itu asik ketika kita juga bisa melakukan modifikasi-modifikasi yang akhirnya malah ditiru juga sama orang luar lagi. Betul. Itu kan jadi ya menurut aku itu sehat. Kalau perang itu kreativitas, itu perang yang sehat. Kalau perang harga, black campaign, itu gak asik. Tapi gak bakalan seru kalau aku gak bahas yang satu ini. Tapi sebelum ke situ, by the way, sepemahaman aku Opal yang support itu ya. Jadi support bajunya Putri Indonesia Farhana ke Miss International. Jadi untuk gaun yang aku buat khusus Farhana di ajang Miss International kemarin itu fully disupport sama Opal, dan dia menunjuk aku untuk membuatkan gaun malam grand finalnya. Nice. Dan ini aku akan put sedikit pressure, tapi tenang aja, bernafas ya. Dan ini kan sebenarnya juga udah beritanya udah berlalu, udah lewat. Cuma aku tuh sejujur penasaran. Aku bukan pemain di industri fashion design atau apapun, pageant, beauty pageant apa. Yes. Aku aja kadang-kadang gak bisa bedain Putri sama Miss itu bedanya apa. Miss International, Miss Universe itu gimana. Banyak sekali ya. Aku tuh jujurnya gak terlalu paham. Mau berusaha belajar pun cukup sulit. Betul. Tapi yang dari dulu aku tahu, yang aku tahu tuh Putri Indonesia. Itu yang namanya maksudnya dari zaman dulu udah ada gitu ya. Aku gak tahu mungkin yang lain udah ada juga. Cuman aku tahunya dulu ada Putri Indonesia. Nah, Putri Indonesia itu salah satunya kan Farhana itu kan Putri Indonesia. Betul. Putri Indonesia itu ada YPI, Yayasan Putri Indonesia. Betul. Pak Mega Angkasa ya. Yes. Nah, YPI ini yang dari dulu megang license Miss Universe. Betul. 20-30 tahunan gitu kan. Nah, jadi dari zaman ini correct me if I'm wrong ya. ya. Cemiwiu ya. Iya. But maksudnya aku kurang paham. Jadi pertama kali Miss Universe ada, itu Miss Indonesia di Indonesia langsung ada juga Miss Universe Indonesia. Putri Indonesia jadinya. Jadi dari awal Miss Universe berdiri, siapa yang punya Miss Universe global? Donald Trump. Oh, itu punyanya Donald Trump. Iya, foundernya kan Donald Trump. Miss Universe. Miss Universe. Kalau waktu itu aku sih nggak tahu sejarah lengkap dan pastinya untuk Putri Indonesia berdirinya kapan juga, tapi ya seiringan dengan event itu ya bermunculan beauty pageant lainnya gitu. Ada Miss World, ada Miss International, ya Miss International, sekarang ada Miss Charm juga. Jadi mereka mengusung konsep-konsep
yang berbeda-beda gitu. Ada yang lebih ke appearance-nya yang harus menonjol, ada yang lebih ke charity-nya yang menonjol. Jadi personality setiap event-event Beda-beda. pageant juga pemenangnya pasti beda-beda Oke. gitu. Pertanyaan aku adalah kalau begitu Mm. kan intinya ini sudah sesuatu yang lumayan lama, 20-30 tahun yang lalu ini udah ada. Yes, Donald Trump pinter ya. yes. Bagaimana cara dikelilingi oleh wanita-wanita terbaik, tercerdas, Mm. tercantik, inner beauty-nya bagus dan segala macam. Dia bikin lah pageant beginian ya. Yes. Wah, Sebenarnya yang the oldest pageant in the world tuh Miss World. itu the oldest. Iya. Itu Itu pendiri dari siapa? tahun aku nggak inget deh pendirinya. Cuman itu yang paling lama, terus disusul lagi sama si Tapi Miss mungkin, Universe. Secara branding kalau di Indonesia kita taunya Miss Universe, Miss Universe karena lebih brandingnya lebih ini ya dari secara global ya gitu. Nah pas Miss Universe ini selama ini tentang Miss Universe yang aku tahu adalah Indonesia tidak pernah top 10 kecuali Miss Universe itu kecuali aku nggak tahu tahunnya berapa tapi pernah top 10 satu-satunya Yes. Ada Frederica Alexis Cool ya. Yes. Jadi itu satu-satunya Miss Indonesia ini ya ini kan fakta sejarah ya. Yes. Jadi itu satu-satunya Miss Indonesia yang top 10 adalah Frederica Alexis Cool. Aku nggak bilang kalau nggak top 10 itu jelek. Karena ya kan kita sudah tahu di beberapa podcast lain ya. Tidak sesederhana itu memenangkan sebuah kontestasi. Betul. Tapi selalu menurutku yang datang ke sana itu sudah pemenang. Pemenang di negaranya. Betul. Itu udah pasti. Jadi kalau diadu di berbagai negara dan lain sebagainya itu kan banyak faktornya. Cuman pertanyaanku adalah beberapa waktu terakhir aku kan mengikuti berita sampai konteksnya itu adalah simpang siur dan segala macam sampai akhirnya ini correct me if I'm wrong. Itu sampai akhirnya sudah diputusin dan memang sudah ada tersangkanya dan ditangkap dan segala macam. Oh, Nah, intinya itu kan hanya berita nih ya. Iya. Itu maksudnya correct me, itu betul kan ya? Aku sih sebenarnya nggak terlalu ngikutin juga untuk yang hal tentang kasus yang terjadi di Miss Universe Indonesia. Cuman yang memang ada segelintingan info yang memang aku dapat dan ini kan pemindahan lisensi itu dari pihak Yayasan Putri Indonesia ke pemegang yang baru. Itu sangat cepat dan menurut aku terburu-buru gitu. Jadi ini tuh bukan Yayasan Putri Indonesia punya Miss Universe yang kemarin kasus itu? Bukan. Jadi itu dipegang lagi sama. Terus tau aku Aber juga bikinin baju buat Miss Universe kan? Sempat dulu. Itu ketika Yayasan Putri Indonesia yang pegang tuh mungkin 6-7 tahun lalu ya. Gitu. Pada saat Miss Universe-nya datang ke Indonesia itu aku pakein dress up mereka sih. Maksudnya Miss Universe pemenang yang juara 1 dunianya itu yang Albert bikinin baju? Ya, ada waktu itu si Mina Navarrete pemenang Miss Universe dari Meksiko gitu. Nice. Nah poin aku sebenarnya pertanyaan tuh aku gak mau menjurus ke siapa salah siapa benar, bukan begitu. Tapi konteksnya kok kalau aku liatin berita menurutku ya kok kayaknya terlalu gak sehat gitu bisnis di dunia beauty pageant. Karena satu stressful tadi. Sebagai fashion designer semua takut salah. Sebagai si beauty pageantnya beauty pageant orangnya ya, si miss-missnya ya. Itu juga kayaknya mentalnya juga bakal berat banget. Yes. Terus bahkan untuk penyelenggaranya pengambil lisensinya pun bisa ada kasus hukum begini. Menurut aku waduh ini kok bisnis stres banget ya. Ini kan harusnya bisnis should be fun. Ini ngomongin beauty business harusnya lebih menarik lagi. Beauty business ketemu orang-orang yang paling rupawan. Dan hatinya juga. Kan ngomongin begini kan kita nyari yang hatinya rupawan juga kan. Betul. Jadi karena gini kalau aku lihat kenapa juga banyak haters dari macam-macam divisi yang memang ingin mungkin menjatuhkan event lain karena mungkin mereka lebih mendukung event yang berkubu lah gitu ya. Berkubu. Ada yang kadang suka dibandingin antara pemenang Miss Indonesia dengan Putri Indonesia dengan Miss Grand lagi. Nah, sebenarnya itu menurut aku PR buat para pemegang lisensi untuk mengedukasi para pageant lovers untuk lebih bisa behave ya. Maksudnya karena dengan komen-komen negatif mereka itu affecting performa kita itu di mata judges dunia di saat kita ngadain event gitu. Karena di saat misalnya nggak placement jadi finalis atau apa, komennya tuh negatif semua ke acara-acara itu, ya akhirnya kan si pemegang license ataupun juri-jurinya kan merasa kayak kok Indonesia begini sih gitu. Dan itu kan affecting ke negara kita juga ya, maksudnya kok behave
orang-orangnya kayak begini gitu. Iya. Sedangkan nggak semua yang seperti itu, cuman sometimes negativity-nya itu tuh menjadi kayak akumulasi dan ya itu juga affecting ke performa para pekerja seni di pageant-pageant dan ke miss-missnya juga gitu. Buat Albert sendiri, sekarang industri fashion lagi ada di puncaknya di Indonesia atau justru lagi tidak baik-baik saja atau seperti apa sih? Jadi kalau aku perhatiin ya di antara beberapa event yang ada memang ada satu event yang aku sih nggak mau membandingkan ya, cuman secara brandingnya lebih kuat karena dia lebih Maksudnya event dalam konteks apa nih? ya antara Fashion dunia perpageantan ini gitu. Cuman aku nggak bisa sebutin ya karena maksudnya hubungan sama industri fashion Indonesia apa? kalau sama industri fashion Indonesia, sebenarnya kalau di industri pergaulan ini nih ada beberapa divisi ya. Satu yang dunia wedding, which is yang custom design, gaun-gaun pengantin gitu. Ada divisi lagi fashion tuh yang mungkin ready to wear yang mungkin kamu lihat di show-show itu. Kadang beberapa desainer wedding nggak akan menampilkan di event fashion. Dan ada lagi dunia pageant gitu, dunia Itu 3 dunia yang berbeda. Iya, dan aku bersyukur aku bisa masuk ke tiga-tiganya ini gitu. Jadi nggak semua. Umumnya nggak begitu. Jadi ada wedding, ya, fashion, ya ada yang pageant. Betul, ada yang desainer pageant ya memang dia khusus gaun-gaun pageant, tapi dia nggak ngerjain wedding, nggak di fashionin juga gitu. Jadi ya aku berusaha sebagai pengusaha tuh untuk bisa fleksibel, bisa fluid, bisa lihat pasar tuh lagi pengen seperti apa, peluang itu seperti apa gitu. Maksudnya dari pertanyaanku tadi adalah dibuat di mata Albert industri fashion itu sekarang di Indonesia nih, Indonesia itu apakah lagi kondisi baik, kondisi buruk? Kalau fashionnya lagi berkembang banget karena di mata Asia Tenggara dulu ya. Menurut aku Indonesian fashion is one of yang di look up sama negara-negara lain. Di Asia Tenggara Indonesia nih yang di look up sekarang ini. Yes, betul. Dan kita ini kan sebenarnya negaranya super kaya raya dengan budaya, dengan kerajinan, dengan pemandangan yang which is ada di gaunnya Farhana kan. Kemarin aku bikin lukisan pemandangan dari Sabang sampai Merauke itu semuanya di fully bordir. Di gaunnya itu ada dari Sabang sampai Merauke punya pemandangan. Betul, itu pun aku susunnya dari mulai dari Sumatera, ada Rumah Gadang, terus ada Borobudur di Jawa, terus ada ke Papua sampai ke Labuan Bajo gitu. Jadi di dalam buntut itu aja tuh banyak cerita kekayaan Indonesia gitu. Itu baru cuman pemandangan doang dan memang dibordir dari tangan pengrajin Tasikmalaya. Jadi memang menurut aku Indonesia tuh sangat berkembang sekali dan kemarin beberapa desainer juga ada yang mencapai ke New York Fashion Week, ke Paris Fashion Week. Jadi ini baru awal ya menurut aku, dan generasi-generasi baru pun ide-idenya sangat kreatif dan banyak sekali juga sekarang yang sangat aware tentang lingkungan. Jadi mereka bahan plastik pun bisa didaur bekas gitu, didaur ulang menjadi something yang yang mutakhir gitu, yang keren yang gitu. Kreatif ya. Menarik. Berarti industri fashion di Indonesia sekarang lagi punya banyak peluang ya. Betul. Lagi naik. Balik lagi sedikit nyinggung tadi yang tentang kontestasi yang viral kemarin itu. Apa pengaruhnya buat bisnis fashion yang Albert jalanin kemarin? Apakah itu jadi berpengaruh sesuatu atau itu ya cuman itu mah berita-berita aja lah, nggak ada ngaruhnya, bisnis baik-baik aja gitu? Mungkin ya pengaruhnya brand awareness ya. Jadinya orang makin tahu brand aku dan penting banget untuk renewing customer kan. Oh, ini maksudnya konteksnya pemenangnya Miss Internasional. Yes. Kalau konteksnya yang ribut-ribut tentang Miss Universe kemarin, ada pengaruh gak ke bisnis Albert? Nggak ada juga sih, karena maksudnya ya paling mungkin orang yang follow aku kemarin dan komen-komen di social media aku cenderung pada nice sih, maksudnya yang say thank you about ternyata gaunnya ini tuh menarik sekali dan efeknya itu ya aku sih ngeliatnya positif ya gitu. Tapi aku bukan maksudku kemarin kan Miss Universe kan konflik nih. Nah, ketika Miss Universe konflik ada yang tadi Albert bilang ada perubahan pemegang lisensi yang cukup terburu-buru dan lain sebagainya. Apakah itu ada pengaruh di bisnis Albert? Enggak sih, enggak ada pengaruh sih. Jadi itu walaupun maksudnya kan soalnya kemarin nih kita di Indonesia kan ngalamin kondisi di mana mungkin sepanjang
3 dekade terakhir nggak pernah lisensi itu dicabut. Iya, Ini betul. akhirnya lisensi dicabut. Heeh. Aku hanya nggak tahu apakah itu akan berdampak pada bisnis fashion. Tapi ternyata buat Albert pribadi nggak ngerasain sesuatu ya. Enggak sih, nggak ada efek apa-apa sih gitu. Itu lebih ke kontestasi karena itu memang ya itu di dunia mereka sendiri gitu ya. Betul. Menarik. Gitu. But aku yakin sekali sehebat-hebatnya para senior. Tentu Albert juga punya senior-senior hebat kan. Betul. Senior-senior hebat. Menurut Albert, Ya. 3 senior paling hebat di dunia fashion design buat Albert di Indonesia siapa sih? Indonesia ya, yang terlintas di aku ada Bian, Sebastian Gunawan, sama siapa lagi ya? Itu yang terlintas di Ana aku ya. Avanti. Ana Avanti bisa. Jadi 3 senior yang mungkin ya tadi 2 dari Albert, 1 dari aku gitu ya. Yes. Tapi di sisi lain kan regenerasi kan jalan terus. Betul. Sekarang pasti di Exmo di mana kuliah-kuliahan yang bagus, lagi ngedidik fashion designer yang bagus-bagus terus. Mungkin di satu sisi itu pasti jadi challenge, jadi tantangan. Betul. Tapi di sisi lain kalau kita ngomongin hal yang lebih besar, Albert juga mau dia maju. Nih, anggap aja di depan kamera Albert, aku yakin pasti ada fashion designer muda yang pengen tahu tentang Albert, maka nonton podcast ini. Ya. Di depan kamera Albert, ini anggap aja yang nonton ini adalah 100 sampai 1000 fashion designer muda. Ya. Apa pesan Albert buat mereka untuk kehidupan mereka? Oke, jadi untuk young generation ya terutama, nggak ada cara instan untuk menuju kesuksesan. Pasti bakalan ada harga yang dibayar dari segi waktu, dari segi usaha. Jadi enjoy the process, terus lakukan yang terbaik, dan itu meliputi tentang service, tentang kreasi, dan diusahakan mencari jati diri dalam mendesain dan coba originalitasnya itu ditampilkan gitu supaya bisa survive di industri fashion lama, karena sekarang pun banyak sekali brand-brand fashion design pun yang udah mulai turun dan hampir sempat nggak ada juga gitu karena mereka mungkin nggak punya originalitas, nggak konsisten dan nggak jaga eksistensi gitu. Menarik. Jangan mau instan kaya. Betul. Yaitu pesan yang berlaku untuk semua bisnis. Iya. Semakin, pernah ada satu ilustrasi gini. Ada orang belajar kungfu. Ketemu master paling jago. Terus dia tuh mau balas dendam karena kematian ayahnya. Dia tanya sama master paling jago itu. Datang dengan stres karena ayahnya satu-satunya orang yang dia punya meninggal. Dia mau balas ke musuhnya tapi dia lemah. Dia bilang, Master, ajari saya kungfu yang paling hebat. Saya bayar berapapun, pakai nyawa saya sekalipun, saya akan lakukan apapun. Terus Master bilang, oke. Kamu ikut pelatihan saya mau latih kamu, tapi butuh waktu. Terus anak muda ini bilang, butuh waktu berapa lama Master? Kata masternya, butuh waktu 12 tahun. Wah, dia bilang, Master apa aja pelatihannya? Kasih tau masternya harus begini. Dia bilang, Master, kalau saya lakukan semua yang Master ngomong, 2 kali lebih banyak. Bisa jadi 6 tahun gak? Masternya bilang, kalau kamu ngelakuin ini 2 kali lebih banyak dari yang saya suruh, kamu butuh waktu 24 tahun untuk menyelesaikan. Malah lebih lama. Dia bingung, kok bisa begitu? Karena kata masternya, bahkan istirahat, menunggu, berhenti, itu pun bagian daripada proses percepatan. Seperti lomba mobil balap, kalau nggak ada remnya kagak bakal menang itu balapan. Iya betul. Karena ada rem makanya bisa menang, makanya bisa belok, makanya bisa ngedrift. Jadi kadang-kadang justru semakin terburu-buru kita pengen cepet, malah makin lambat pada akhirnya. Betul. Tapi ketika kita terus-terusan improve tapi konsisten, tanpa sadar kok eksponensial. Eksponensial artinya nggak sadar kok udah cepet banget. Karena kita grow, mungkin gak signifikan, tapi konsisten terus. Jadi kan aku juga mulai usaha tuh benar-benar dari nol ya. Jadi tanpa bantuan finance dari siapapun. Aku suka nih
kalimat-kalimat begini. Aku suka ngegali maksudnya. Oke. Dari nol orang tuh beda-beda. Aku Iya. soalnya ngeliat itu wawancara David Beckham sama Oke. istrinya David Beckham kan. Oh, Papa saya dari middle Oh, class. yes, David Beckham yes. bilang middle class. Kasih tahu mobil apa yang ngejemput Ah. Rolls Royce. Iya, middle Oke. class apanya. jadi, Coba dari nolnya itu dari nol seberapa nol? Oke, jadi waktu aku setelah selesai kuliah di Esmod itu kan termasuk mahal ya. Iya, untuk kuliah Esmod itu biaya. mahal. Nah itu di saat itu keluarga aku lagi dalam kondisi keuangannya mulai terpuruk gitu. Jadi Albert itu awalnya memang kondisi keluarga ekonomi yang cukup baik. Karena Betul. bisa kuliah di Esmod. Betul. Nah sampai waktu itu ya ada Krismon lah. Jadi usaha pabrik sirup kita. Dulu bisnis pabrik sirup. Pabrik sirup. Merek apa? Marina dulu. Jadi Marina. ya jadi Oh Marina itu Marina punya bisnis cream keluarga? syrup, yes. Nah, jadi di saat itu orang lebih belinya kebutuhan pokok ya otomatis kan jadi penjualan menurun dan lain-lain ya makanya akhirnya terpaksa waktu itu usaha kita harus tutup. Pabriknya tutup. Ya, dan aku bersyukur waktu itu aku udah bisa lulus di Esmod dan dapat the best fashion design dan direkrut sama Sebastian Gunawan. Jadi Waktu itu pernah kerja sama yes, dia adalah Sebastian ya Gunawan. aku merasa dia tuh adalah mentor aku yang bikin aku sekarang mengenal banyak hal dan stay humble although dia juga figur yang sangat dihormatin lah di dunia fashion. Nah, terus waktu aku setelah jadi asisten di sana, aku pas umur 20 aku mencoba usaha sendiri dari door to door selling gitu. Waktu itu ada saudara aku yang mau bikin gaun Sweet Seventeen dan akhirnya aku buatin ternyata dari situ ada temennya yang suka akhirnya bikin dari gaun pemberkatan, gaun resepsi sampai sekarang bikin gaun pengantin. door to door tuh. Dari door to door selling gitu. Jadi waktu itu modal berapa? cuma 5 juta dulu dari rekening. 2005 itu ya? 2005 itu di rekening aku dan termasuk keluarga aku karena waktu itu all my family finance tuh depend on aku juga. Jadi Albert waktu itu harus jadi tulang punggung keluarga. Betul. Saldo 5 juta. 5 juta aku mulai usaha. Tahun 2005. 2005. Ya mungkin gede ya waktu itu. Ya tapi gak gede banget lah. Iya. Dan aku sih untungnya kan custom design. Jadi ada duit, ada barang gitu. Jadi aku modal gak nyetok. utamanya Albert adalah pikiran tenaga. Albert gitu. Jadi aku tuh dulu waktu sempat masih kerja sama orang, aku tinggal di Sunter, kerja di Fatmawati. Nah, ada yang mau bikin di daerah Jakarta Barat gitu. Jadi dari utara, selatan ke barat, malam-malam pulang jam 11 malam. Masih kerja juga, besok udah subuh harus berangkat ke kantor lagi. Sampai aku decide, oke nih, aku kayaknya mau tekunin di industri ini, aku mau usaha sendiri. Ketika Albert pertama kali door to door, apa yang membuat orang mau beli Albert? Kan waktu itu belum punya nama, gak punya portfolio. Apakah karena Albert kerja di Sebastian Gunawan atau karena memang Albert service sih. hasil? Kayaknya waktu itu karena orang yang ngontek aku, dia udah pernah ngeliat hasil dari ini pemakainya ini. Dulu kan belum ada sosial media ya, jadi kayak sangat susah banget untuk kayak meyakinkan orang mulut bahwa ke mulut ya. Iya, jadi dari mulut ke mulut gitu. Ini lu bikin sama si Albert aja nih, ini gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut. Krisdayanti juga beli Iya, Agnes Monica Agnes ya. Monica Beli juga. ya, bukan di endorse ya. Beli. Jadi Agnes Monica dulu bikin album Wadap E dan dia minta aku bikin hampir 20 set Tahun berapa kalau nggak salah. Aku lupa deh, album Wadap E ya. Wadap E. 2006 2007 sih. Gak lama setelah Albert pertama kali bikin Albert Januar. Iya, dari 2005, 6, 7 gitu. Nah 2009 itu aku mulai lomba perancang mode. Nah itu dari hashtag tukang jahit kan karena belum pernah show gitu kan. Jadi dikenal karena udah kalau di dunia fashion design kalau nggak pernah show itu dibilangnya tukang ya jahit masih tailor ngomongnya bukan tailor ya, lebih ke tukang jahit lah gitu. Karena jahit keliling juga kan karena ngukur badan, belum ada tempat, belum ada ini. Dulu juga aku fittingnya tuh di rumah aku masuk gang gitu kayak fitting roomnya juga pakai korden di balik jendela gitu. Jadi itu bener-bener yang terjadi dan aku ada saksi mata klien aku yang dulu sampai sekarang anaknya nikah pun masih pakai aku juga. Jadi ini gitu. Mantan tukang jahit yang menang bajunya di ajang internasional sedunia. Iya. Tapi tukang jahitnya lulusan Esmod. Yes. Jadi tidak apple to apple. Tidak seperti orang jahit pada umumnya. Betul. Tukang jahitnya lulusan Milan. Ya. Milan karena beasiswa prestasi lah ya. Iya, betul. Tapi yang aku tangkap adalah Albert tadi share tentang jangan mau kayak instan dan harus punya originalitas. Dan itu Albert buktikan bisa sustain panjang. Iya. Albert ini waktu yang
sangat mahal dan berharga. Hmm. Yang Albert kasih di sini Mhm. dengan kesibukan di ini aku yakin waktunya sangat mahal. Terima kasih banyak Albert. Terima kasih. Aku sekali lagi atas nama bangsa Indonesia. Waduh. Presiden. Itu rakyat. Boleh Oke. kan mewakili kan? Boleh. Atas nama bangsa Indonesia aku mengucapkan bangga dan Iya. berterima kasih sama Albert Yanuar, Putri Indonesia, Iya. Farhana, mungkin Opal, dan siapapun pihak yang terlibat. Betul. Termasuk beauty pageant lover yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Intinya kami bangga kalau Indonesia punya karya itu juara 1 sedunia. Amin. Kalau juara 1 sedunia artinya di dunia Evening Gown 2023 tidak ada yang lebih bagus di mata juri. Betul. Jadi- Ngalahin 69 negara lain ya. Iya. US apa semua Donald Trump aja yang bikin Miss Universe negaranya juga kalah sama Indonesia. Iya. Harusnya memang begitu. Indonesia kan yang Betul. paling hebat itu di seni, Betul. makanan, Kreativitasnya. kreativitas kita ini loh. Kekayaan semua kita, keragaman kita. Jadi kita tuh bangga kalau kita tuh punya sesuatu yang juara 1 sedunia. Jadi ini kesempatan yang langka, apalagi Albert belum pernah podcast. Ini kesempatan yang mahal. Bert, aku kasih kesempatan buat closing statement. Ya. Tapi kali ini agak berbeda. Closing statement kali ini kita lebih berandai-andai. Kalau tadi pasti beneran karena pasti ada yang nonton dari fashion design. Ya. Andai kata, aku tahu Albert orang itu tidak pernah menyesali masa lalu. Ya. Tapi andai kata Albert bisa ngomong sama Albert Yanuar yang waktu itu masih SMA. Baru memutuskan kayak masuk fashion export atau enggak gitu kan. Apa pesan buat Albert Yanuar yang masih muda itu, yang umurnya masih 17 tahun itu, apa pesan Albert untuk dia? Aku mau ralat sedikit boleh. Jadi waktu itu aku nggak selesain SMA, jadi dari SMP aku langsung ke Emang boleh? S-Mod. Sebenarnya nggak boleh. Cuman waktu itu aku udah punya banyak portfolio, terus akhirnya diizinin sama aku present ke ke kepala sekolah sama guru Perancisnya. Akhirnya diizinin karena ya mungkin Gimana ceritanya kagak lanjutin SMA? jadi dia suruh milih, kamu mau SMA atau mau di sini karena ini bukan kursus ya, dia bilang. Ini harus serius. Iya, karena kamu nggak bisa nggak tidur gitu. Terus ya udah ternyata aku jalanin, aku pilih di S-Mod itu Nice. sampai akhirnya aku bisa jadi one of the youngest dan bisa dapat the best fashion Jadi design. waktu itu masuk S-Mod umur berapa? 14. 14. Iya. Masuk jadi S-Mod? Iya dulu Biasanya orang masuk S-Mod umur berapa? 17 gitu. Wah, ada Jadi- gila-gilanya. Tapi aku bersyukur sama Tuhan, maksudnya mungkin pada saat itu aku misalnya aku selesai SMA, mungkin aku mungkin nggak ada duit buat masuk S-Mod lagi Karena gitu. timingnya ya. Timingnya gitu, karena pas aku udah mau lulus umur 16 ke 17 gitu, ya pas keluarga lagi drop kan kondisi keuangan. Berarti bicara ke Albert yang umur Oh. 14. Oke, jadi apa ya, umur 14. Setelah kamu mengalami kan dari 14 tahun Hmm. sampai sekarang 38 tahun. Duh, kamu jadi mengalami- jadi terharu. Gak apa-apa. Nangis Bet. Ini adalah momennya Bet. Pokoknya apa ya, untuk Albert yang dulu, terima kasih udah sangat kuat untuk hadapin semua hal sampai detik ini, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berharap, dan ada keluarga yang selalu mendukung Albert sampai bisa di posisi sekarang ini. Itu aja. Oke. Silakan ambil. Boleh. Sorry. It's Kok gue jadi. Sorry. Tapi Oh, sebenarnya ini ini udah udah di-cut ya. nggak apa-apa. Masih lanjut. Ini habis ini kita. Tapi Oke. aku sebenarnya banyak tahu cerita yang nggak diceritain di sini. Tapi aku tahu perjuangannya sangat tidak mudah sekali. Yes. Tapi Albert buktikan bahkan dari kondisi yang Terpuruk. minus, Albert bisa buktiin sekarang di debut internasional pertama juara 1 sedunia. Yang bangga tuh se-Indonesia. Albert Yeah. Yanuar, terima kasih. Bye Yes. folks.